Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Selamat datang di video pembelajaran statistika. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai apa itu estimasi statistik, atau mungkin juga dikenal teori pendugaan. Nah, estimasi statistik adalah pendekatan statistik untuk menduga atau menaksir nilai dari sebuah sampel untuk menduga nilai parameter dari populasinya. Nah, sebagai contoh misalkan kita ingin menduga berapa sih rata-rata pendapatan atau mungkin rata-rata pengeluaran mahasiswa dari sebuah kampus misalnya. Nah, tentu kita akan menduga parameter dari populasinya, nilai rata-rata pengeluaran dari populasi itu berdasarkan sampelnya. Nah, ketika kita sudah mendapat sebuah angka rata-rata dari sampelnya, itu disebut sebagai estimasi statistik. Nah, ketika kita hanya memiliki satu estimasi tunggal, itu disebut estimasi titik atau mungkin estimasi tunggal. Contoh misalkan, rata-rata pengeluaran sekumpulan mahasiswa dari sebuah kampus adalah 1.500.000 misalkan, katakan begitu. Nah, itu adalah estimasi tunggal. Nah, tentu estimasi tunggal mungkin memiliki kesalahan penafsiran atau kesalahan pendugaan. Kenapa? Karena hanya ada satu nilai, satu titik yang diduga. Nah, sehingga dalam statistik kita butuh untuk mengestimasi intervalnya. Jadi instead of mengestimasi hanya titiknya saja, maka akan lebih appropriate, akan lebih bijaksana untuk mengestimasi range-nya atau interval. Jadi mungkin bisa dikatakan, rata-rata pengeluaran mahasiswa dari sebuah kampus misalkan adalah antara 1 juta sampai 1.500.000 per bulan misalnya. Begitu. Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang akan saya bahas sedikit yaitu mengenai estimasi statistik menggunakan interval. Di mana dalam interval itu parameter populasinya berada. Jadi rata-rata ambil contoh yang tadi, rata-rata pengeluaran per bulan mahasiswa itu nilai parameternya atau nilai sesungguhnya dari populasi itu ada di dalam interval yang sudah dihitung. Jadi bukan hanya pendugaan tunggal, jadi pendugaan yang sifatnya interval. Nah, tentu pada estimasi interval nanti ada batas bawah dan batas atas. Nah, saya mungkin akan langsung masuk kepada contohnya. Dia ada contohnya di sini, kasusnya juga. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ada beberapa hal yang perlu dipahami, yang perlu diketahui. Yang pertama adalah perlu mengetahui jumlah sampelnya. Jumlah populasi boleh diketahui, boleh tidak diketahui. Kalau jumlah populasi diketahui, maka ketika jumlah populasi itu ketika jumlah sampelnya di atas 5% dari jumlah populasi, maka kita bisa menggunakan pendekatan populasi yang terbatas. Tapi jika jumlah sampelnya di bawah 5% dari jumlah populasi atau populasi yang tidak diketahui jumlahnya, maka kita menggunakan pendekatan populasi yang tidak terbatas. Nah, bedanya hanya sedikit. Kemudian tentu jumlah sampelnya kita harus tahu, kemudian standar deviasinya, kemudian tingkat konfidensi atau tingkat keyakinan terhadap pendugaan itu atau terhadap estimasi itu. Nah, untuk menduga intervalnya, persamaannya adalah ini. Ini adalah pendugaannya seperti ini nanti. X bar dikurang E ini adalah error of estimate atau kesalahan estimasi lebih kecil daripada V, ya. Ini adalah parameter populasinya. Jadi misalkan tadi nilai rata-rata pengeluaran per bulan. Nah, untuk sekumpulan mahasiswa atau untuk populasinya itu adalah V ini, ya. Kemudian lebih kecil sama dengan X bar ditambah estimasi. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah batas bawah, kemudian di sebelah kanan itu adalah batas atas. Jadi intervalnya dari batas bawah sama dengan batas atas, di mana nilai parameter sesungguhnya ada di tengah-tengahnya. Ada di antaranya, bukan di tengah-tengahnya, ada di antaranya.
Nah, dalam konteks yang tadi itu adalah dalam konteks pengeluaran rata-rata pengeluaran per bulan, maka fee ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, dalam video ini juga saya akan membahas satu contoh untuk mengestimasi rata-rata populasi. Ada banyak, nanti ada estimasi proporsi populasi dan sebagainya. Oke, nah kita masuk kepada mungkin langsung kepada ini ya, contoh kasus misalnya ya. Contoh kasus 1, seorang manajer perusahaan asuransi ingin mengestimasi pendapatan, menduga pendapatan penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, besarnya pendapatan tersebut berdistribusi normal. Oke, ini masalah distribusi normal sudah pernah saya bahas juga, mungkin tidak di video ya untuk mahasiswa saya. Kemudian standar deviasinya ada Rp25.000, kemudian sampelnya 80 yang dipilih secara acak, dan diketahui dari sampel 80 ini rata-rata pendapatan per bulannya adalah 2560. Oke, dengan menggunakan tingkat keyakinan atau konfidensi 95%, buatlah interval estimasi pendapatan rata-rata penduduk per bulan. Nah, di sini kita lihat populasinya diketahui nggak? Nggak, populasinya tidak diketahui, kita hanya tahu sampelnya, nggak masalah. Berarti kita menggunakan pendekatan populasi tidak terbatas, karena kita nggak tahu populasinya, karena penduduk kan nggak tahu penduduk yang mana, ya. Diasumsikan kita, yang penting kita tahu standar deviasi, banyaknya sampel, rata-rata pendapatan dari sampel itu atau kita sebut X bar, dan confidence level atau tingkat konfidensi sama dengan 95%. Dengan data ini kita tinggal masukkan persamaan ini, X bar minus E lebih kecil daripada V lebih kecil daripada X bar ditambah E atau estimasinya. Nah, untuk menghitung kesalahan estimasi ini tadi mungkin sudah saya tunjukkan ya di sini ya. Ini rumusnya adalah estimasi sama dengan nilai skor Z. Ya, ini kita bisa lihat skor Z-nya di dalam tabel distribusi normal. Kemudian tingkat keyakinannya tentu dibagi 2 kan, karena satu sisi kanan itu 50%, sisi kiri 50%, kita bagi 2. Kemudian dikali dengan standar deviasi dibagi akar N. Nah, langsung aja kita masukkan. Nah, ini Z sama dengan alfa dibagi 2, langsung dapat 1,96. Dari mana? Nah, coba kita buka tabel distribusi normal. Kalian yang menyaksikan bisa langsung download, atau mungkin sudah pernah saya tunjukkan saat itu di video sebelumnya atau di kelas saya yang tidak menggunakan video. Nah, ini tabel distribusi normal ya, skor Z-nya. Jadi biasanya kan kita mencari luasnya berapa persen dari skor Z yang kita ketahui. Oke, nah sekarang kita tahu luasnya, luasnya kan kita sudah tahu adalah 95% di kedua sisi, maka kita cukup menghitung satu sisinya saja, atau 95% dibagi 2, ya kan? Jadi alfa itu adalah tingkat toleransi, tingkat keyakinan kita 95%, ya. Jadi 95% dibagi 2 adalah 47,5 ya. 47,5% atau 0,475 ya. Nah, 0,475 itu ada di mana? Kita coba cek. 0,475 ya. Sini 0,4. Nah, ini dia. 0,475, mudah-mudahan terlihat ya. Ini 0,475. Nilai Z-nya adalah berapa? 1,96. Ya kan? Masih ingat ya cara membacanya? Jadi digit desimal pada digit yang kedua itu dari sisi kolomnya, kemudian angka desimal yang pertama dari sisi barisnya 1,96 atau 0,475 ya. Jadi skor Z-nya berapa? 1,96. Nah, kita kembali ke yang tadi, maka di sini kita sudah dapat
skor Z-nya adalah 1,96. Untuk tingkat keyakinan 95%. Ya, dibagi 2. Karena kan 95 itu kanan kiri. Oke, mudah-mudahan masih ingat semuanya. Distribusi normal ini mudah, Pak. 1,96 dikali apa tadi? Dikali standar deviasinya. Kita sudah punya standar deviasi populasi ya ini ya, 25.000. Kemudian dibagi akar N. Akar N-nya 80. Dapat hasil 5,4784. Ini gampang sekali, 1,96 dikali 25.000 dibagi 80 pangkat setengah kalau mau mudah ya. 5,4784. Kita dapat hasilnya 5,4784 dimasukkan ke sini, dimasukkan ke persamaan ini. Maka X bar-nya berapa? X bar-nya adalah rata-rata pendapatan per bulan. 2560. Kemudian ini saya nggak perlu tunjukkan di Excel atau dimanapun ya, ini sederhana sekali. Dikurang E-nya, kesalahan estimasinya 5,4784. Kemudian lebih kecil sama dengan V atau nilai parameter populasinya atau rata-rata pendapatan populasi kan kita nggak tahu berapa, tapi itu adalah di sini nilainya. Nah, dia ada di antara batas bawah dan batas atas. Batas atasnya 2560 ditambah 54784. Jadi berapa batas bawahnya adalah 2.554. Oh, ini saya kelebihan ya. Nya 500. Oh, ini nggak bisa di ini. Oh, ini digambar. Oke. Ini kelebihan satu, harusnya 2.554 ya. Ini kelebihan satu angka 521,6 atau Anda bisa jumlahkan sendiri ya, curangkan sendiri. Kemudian batas bawah, ini dia 2.554.521,6. Sebenarnya ini angkanya. Itu batas bawah, kemudian batas atasnya adalah 2.565.478,4. 2.565.478,4 rupiah. Dari mana? Dari ini 2.560 ditambah kesalahan estimasinya. Jadi yang sisi kiri ini batas bawah, sisi kanan ini batas atas. Nah, itulah intervalnya. Jadi kalau ditanya berapa rata-rata pendapatan bulan penduduk tersebut, kalau kita bicara estimasi tunggalnya adalah ini 2.560. Nah, itu estimasi tunggal. Untuk lebih bijaksana, maka kita bisa mengatakan di antara 2.554 521,6 atau 2.554.521 rupiah,6 sampai dengan 2.565.478,4. Jadi itu yang disebut estimasi interval. Oke, kita untuk mentoleransi kesalahan estimasi. Tujuan estimasi interval itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sebenarnya ini ada beberapa contoh yang lain, mungkin saya bahas sedikit ya. Ini contoh yang sama. Jadi sampel di N di atas 30, sampel di atas 30 itu kita kategorikan sampel besar. Kemudian kita juga bisa menghitung di sini standar error ya, dengan rumus sebagai berikut ya, sama dengan standar deviasi dibagi akar N. Nah, kita masuk kepada kasus yang lain ya. Kasus 2, contoh sampel 100, populasi kita tidak tahu, pedagang kaki 5 memiliki rata-rata penghasilan atau keuntungan per hari 120.000 dengan standar deviasi 15.000. Yang pertama kita diminta buatlah estimasi keuntungan rata-rata per hari menggunakan estimasi tunggal atau estimasi titik. Mudah, kita sudah tahu nih 120.000, nggak usah dihitung lagi. Kemudian tentukan besarnya kesalahan standar dan kesalahan estimasi. Tadi ada contoh menghitung kesalahan standar dan kesalahan estimasi atau E ini tadi sudah kita hitung di awal, sama juga. Kemudian tentukan interval estimasinya. Nah, kita coba jawaban yang pertama, estimasi tunggalnya sudah tahu ya, 120.000. Ini tadi ya, rata-rata keuntungan per hari, gampang sekali. Kemudian kesalahan standarnya
Gampang. Standar deviasi 15.000 dibagi dengan akar N, dapat 1.500. Kemudian kesalahan estimasinya apa? Sama, Z-nya tadi berapa? Kita lihat dari konfidensinya, level keyakinannya 95%, maka kita bagi 2, 0,475 sama, maka Z-nya adalah 1,96. Ya, dikali 15.000, ini adalah standar deviasi dibagi akar N. Jadi bedanya apa? Standar kesalahan estimasi itu dikalikan dengan Z score yang didapat dari tingkat konfidensinya, sementara kesalahan standar error itu tidak dikalikan dengan Z-nya. Bedanya hanya itu. Kemudian interval estimasinya sama, X bar minus E lebih kecil daripada rata-rata parameter populasi, itu ada di antaranya. Kemudian batas atasnya adalah X bar ditambah E. Tinggal kita masukkan ya. X barnya 120.000, kemudian dikurang kesalahan estimasinya 2940 sama. Ini yang sisi bawah, ingat ya bedanya. Untuk batas bawah, X bar dikurang dengan kesalahan estimasi. Untuk batas atas, X bar ditambah dengan kesalahan estimasi. Sudah, bedanya hanya itu. Maka kita dapat batas bawahnya adalah 117.060, batas atasnya 122.940. Jadi ketika ditanya berapa rata-rata keuntungannya, maka ada di antara interval 117 sampai dengan 122. Instead kita mengatakan 120.000, yang dimana itu hanya menduga atau estimasi tunggal. Oke, itu contoh yang lain. Kemudian contoh selanjutnya, nah ini misalnya, gimana kalau seandainya sampelnya di bawah 30? Beda nggak caranya? Beda sedikit. Bedanya apa? Untuk menghitung kesalahan estimasinya, kita tidak menggunakan skor Z, tapi menggunakan skor atau nilai T, dimana kita harus tahu degree of freedom, itu DF-nya. Ini dalam mata kuliah statistika, praktikum statistik, nanti akan dibahas juga degree of freedom-nya, atau kalian sudah statistika 2 nanti derajat kebebasan atau degree of freedom-nya itu adalah N-1 ya. Jadi N-1, N-nya adalah berapa? Nanti kita coba cari tahu. N-nya ini adalah 15 ya. Mudah-mudahan ya 15, menggunakan 15 kaleng minuman. Oke, benar. Nah, jadi bedanya hanya di sini untuk menghitung kesalahan estimasinya, tidak menggunakan skor Z dan membutuhkan DF. Nah, kita lihat contohnya. Isi minuman, suatu merek minuman dalam kemasan kaleng diketahui berdistribusi normal. Jadi asumsinya data ini harus berdistribusi normal dulu ya. Sudah kita bahas. Tentu mahasiswa saya bukan di video, di pertemuan kuliah kita menggunakan Zoom meeting saat itu. Kemudian dengan besarnya standar deviasi adalah 8,5 mili, kita dapat standar deviasi. Kemudian penelitian ini menggunakan 15 kaleng minuman, kita dapat sampelnya atau N-nya. Kemudian diperolehlah rata-rata isi minuman adalah 246 mili. Kita dapat X barnya di sini. Buatlah interval estimasi rata-rata isi minuman dalam kaleng tersebut menggunakan confidence level, tingkat keyakinan 99%. Berarti apa? Kesalahan yang bisa kita toleransi hanya 1%. Nah, bedanya juga di sini. Tadi saya lupa menyampaikan bedanya. Kalau N-nya kecil di bawah 30, maka untuk tadi kan Z, kalau Z, nah ini bedanya ini. Kalau Z, kita mengetahui, kita membutuhkan angka tingkat konfidensinya, tingkat keyakinannya. Kalau untuk T, nanti kan kita lihat juga tabel T-nya. Untuk tabel T, kita membutuhkan kesalahan yang bisa ditoleransinya. Dari mana kesalahan yang bisa ditoleransinya? Dari 1 minus alfa. Alfanya apa? Alfa itu konfidensi ini. Jadi kalau kita yakin 99%, berarti yang kita toleransi adalah sisanya, yaitu 1%. Nanti kita masuk ke penyelesaiannya. Sama ya.
persamaannya X bar minus E lebih kecil sama dengan V lebih kecil sama dengan X bar ditambah E. Kita menghitung E-nya, maka E-nya adalah mencari tahu T-nya. T-nya tadi bagaimana? Alfa dibagi 2. Alfanya yang kita cari tahu bukan konfidensinya, tapi kesalahan yang bisa kita toleransi. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu kalau keyakinan 99%, maka yang bisa kita toleransi adalah sisanya, yaitu 1%. 1% dibagi 2 sama dengan 0,5. 0,5% ya, bukan 0,5 saja, tapi 0,5%. Kemudian DF-nya berapa? DF-nya adalah 14. N-1. Sampelnya tadi 15 kaleng minuman. Minus 1 sama dengan 14. Maka T, nah ini kita sudah dapat petunjuk di sini. T-nya adalah melihat tabel T pada poin 0,005 atau 0,5% dan pada poin degree of freedom 14. Ini probabilitasnya ya. Oke, kita coba cek tabel T. Saya sudah siapkan juga. Anda bisa googling, download, ini banyak sekali. Tinggal cari titik persentase distribusi T. DF-nya 1 sampai 200. Kita tadi masih ingat nggak? Masih ingat bahwa alfanya adalah 0,0005 ya. 0, atau 0,5% itu kan 0,005, berarti di sini kurang lebihnya nanti. Nah, atau kalau nggak dibagi 2, 1% itu kan di sini 0,01. Ya udah sama aja. Ini jadi mau dibagi, kalau kita bagi 2 berarti yang ini, kalau kita nggak bagi 2 yang ini. Sama aja, tapi kolomnya kan yang kolom yang ini nih. Ya, kita cek DF-nya. Tadi DF-nya berapa? DF-nya adalah 15 minus 1, 14. DF-nya 14, maka harusnya dia ada di sini. Nah, harusnya di sini. Itu berapa bisa dilihat, mudah-mudahan 2,97684. Kalau kita bulatkan menjadi 2,97. Ini ya yang paling ujung sini. DF 14, kemudian probabilitasnya, kesalahan yang bisa ditoleransinya adalah 0,005 atau 0,5%. Setengah persen, 2,97. Kita kembali ke sini, ya ini dia ya. 2,977 kalau dibulatkan. 2,97684. Kita bulatkan 2,97. Nah, ini kita dapat T adalah 2,97. Jadi T ini pengganti Z. Ya. T-nya kita dapat 2,97. Dapat ya. Kemudian dikali dengan standar deviasi 8,5 mili, kemudian dibagi akar N, dapat 6,53. Ini adalah E-nya, kita tinggal pindahkan. Batas bawah kita dapat. Batas bawah adalah X bar. Ya, X barnya berapa? 246 mili. Minus kesalahan estimasi 6,53. Kemudian batas atasnya 246 ditambah atau X bar ditambah kesalahan estimasi 6,53. Sama. Kita dapat hasil batas bawahnya 239,47, batas atasnya 252,53. Jadi ini untuk N di bawah 30. Itu termasuk kategori sampel kecil. Oke. Nah, saya masih ada ini ada contoh lagi ya. Nah, ini contoh kasus 4. Kasus 4 begini contohnya. Suatu biro travel ingin menentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B. Dari 6 kali perjalanan, nah kita dapat sampelnya 6. Dari 6 kali perjalanan diperoleh informasi sebagai berikut. Perjalanan 1 itu 13 jam, perjalanan 2 14 jam, perjalanan sampai perjalanan ke-6 itu 11 jam. Oke. Data diasumsikan berdistribusi normal. Buatlah estimasi lama perjalanan dari kota A ke kota B. Jadi estimasi rata-rata yang diminta ya. Sungguh dengan tingkat konfidensi 95%. Nah, ini juga artinya apa? Ini adalah sampel N di bawah 30, standar deviasi populasi. Nah, ini bedanya. Di sini standar deviasi tidak diketahui. Kalau tadi kan selalu diketahui. Ini kan kita nggak tahu. Kita hanya memiliki tingkat keyakinan
kemudian kita memiliki ini apa istilahnya, kita memiliki n-nya, kemudian itu juga jumlah ini juga tidak terbatas, kemudian standar deviasi tidak diketahui. Bedanya juga di sini, standar deviasi kita nggak tahu, standar deviasi populasi yang nggak disebutkan. Gimana kalau kasusnya seperti ini? Nah, kasus seperti ini maka persamaannya ini agak sedikit berubah. Kalau tadi kan hanya X bar minus E. Ya, ini X bar, ini juga E sebenarnya, ya. Karena ini ada kan adalah oh enggak, ini kalau tadi kan E itu lebih kompleks ya. T dikali ini ya. T alpha, kemudian ada df-nya di sini. Maaf, yang ini. Alpha df ya. Nah, ini dia. Kalau E yang pertama kan ini ada df-nya, ada degree of freedom-nya. Kalau ini tidak ada. Ya. Jadi untuk kasus yang tidak memiliki standar deviasi maka persamaannya seperti ini. Itu aja patokannya. Oke. T kemudian alpha dibagi 2 ini sama. Kita juga perlu mengetahui tingkat konfidensinya 95. Artinya apa? Artinya yang bisa ditoleransi adalah sisanya, yaitu 5%. Maka nanti alpha dibagi 2, 5% dibagi 2 adalah 2,5%. Kemudian dikali dengan standar kesalahan. SX itu adalah standar ini ya, kesalahan standar maksud saya. SX bar itu adalah kesalahan standar. Kesalahan standarnya adalah S dibagi akar N. Ya. Kemudian itu batas bawah, batas atasnya tentu sama, ditambah, bedanya ditambah dengan T-nya. Oke, kita dapat di sini dari tabel yang tadi ya, 13, 14, 12, 16, 12, 11 jam. Kita dapat X bar-nya berapa? X bar itu adalah rata-ratanya. Jadi kalau yang tadi pada soal-soal sebelumnya, pada kasus yang lain kan X bar-nya udah ada semua, udah datanya udah jadi, oh X bar-nya 246. Kalau ini tadi rata-ratanya udah dapat 120.000. Nah, pada kasus yang keempat ini kita berpikir sedikit lebih panjang. Ini seolah-olah kita nggak tahu X bar-nya, tapi padahal gampang sekali. Tinggal kita jumlahkan, kemudian dibagi total sampelnya ada 6. Sama kan ya? Kita jumlahkan, dibagi total sampelnya adalah 6. X bar-nya dapat berapa? 13. Oke. Setelah itu kita perlu mencari tahu X minus X bar kuadrat. Untuk apa kita cari tahu itu? Untuk menghitung standar deviasi. Kenapa? Karena standar deviasinya tidak diketahui. Nah, jadi sebenarnya kita dalam menganalisis estimasi statistik, kita bahkan sebenarnya tidak perlu diberikan data standar deviasi dan standar dan X bar atau rata-rata. Kita bisa menghitung secara manual. Dari mana? Kalau kita punya data ini, nah, kita punya data mentahnya, gitu. Oke. Nah, ini menghitung standar deviasi adalah sigma X minus X bar kuadrat dibagi N minus 1. Nah, kita perlu mengetahui ini. X minus X bar kuadrat. Ini kan ada selisihnya ya, penyimpangannya. 13 minus 13 sama dengan 0, 14 minus 13 sama dengan 1. Ini diselisihkan semuanya. Dapat angka seperti ini, kemudian dikuadratkan. Dapat angka yang di kolom paling kanan. Kemudian di total adalah 16. 0 tambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 1 tambah 4 sama dengan 16. Kita dapat datanya sudah sekarang lengkap. Kita sudah tinggal masukkan. Menghitung apa? Menghitung standar deviasi gampang. X sigma X minus X bar kuadrat dibagi N minus 1. Ini kita dapat ya tadi 16. Dibagi N minus 1. N-nya 6 minus 1 sama dengan 5. 6. Akar 16 dibagi 5 sama dengan 1,79. Kesalahan standarnya S dibagi akar N. S-nya berapa? Ini kita dapat standar deviasinya sudah ada. 1,79 masukkan ke sini dibagi akar N dibagi 6. Akar 6 sama dengan 0,73. Kemudian T-nya sama, kita lihat tabel T tadi berapa konfidensinya 95% ya.
Konfidensi 95%, kemudian degree of freedom-nya berapa? N-1. N-nya berapa? N-nya 6. Maka 6 minus 1 sama dengan 5. Maka kita nanti cek yang DF-nya 5, kemudian probabilitasnya adalah 5% dibagi 2. Kan sisanya 5% ya. 5% dibagi 2, 0,025. Harusnya gitu ya, 2,5%, 0,025. Maka degree of freedom-nya 5, ya ini ya, DF-nya 5, ini kan DF nih. DF-nya 5, kemudian kita cari probabilitasnya yang ini, 0,25. Atau kalau nggak dibagi 2 ya berarti ini. Kan 5%, sama aja. Maka di sini 2,57058. 2,57058. Oke. Kita balik ke sini. Nah, di sini kan sudah ada, saya tuliskan hasilnya. T-nya adalah 2,57. Ya, ingat dari konfidensinya tadi 95%, maka yang ditoleransi adalah 5%. Kesalahan yang ditoleransi. Kita sudah dapat semua angkanya, tinggal dimasukkan. Kenapa begini, Pak? Ini dari sini tadi. X bar minus T dikali standar, kesalahan standar. Batas atasnya X bar ditambah T dikali kesalahan standar. X barnya berapa? Tadi 13, kita sudah dapat di sini X barnya 13. Kemudian dikali T-nya 2,57, kemudian kesalahan standarnya 0,73. Dapat hasil 13 minus 1,88. Dapat hasil 11,12, ini batas bawah. Sementara yang batas atasnya dijumlahkan. 13 ditambah 2,57 dikali 0,73. Artinya 13 ditambah 1,88. Kemudian hasilnya di sini, ya. Bedanya yang batas bawah dikurangkan, batas atas dijumlahkan. Berarti batas bawahnya 11,12, batas atasnya 14,88. Artinya apa? Oh, rata-rata waktu tempuh dari kota A ke kota B. Kalau kita ingin membuat estimasi rata-ratanya adalah antara 11,12 jam sampai 14,88 jam. Parameternya ada di antara itu yang kita tidak tahu berapa. Oke. Nah, jadi ini lebih bijaksana dibanding hanya penduga atau estimasi tunggal. Satu lagi yang terakhir, ini gimana seandainya populasinya diketahui atau populasinya itu terbatas. Artinya apa? Artinya sampelnya itu lebih daripada 5% populasi. Nah, ini untuk N, sampel lebih besar daripada 5% populasi dapat kita sebut sebagai populasi terbatas. Maka kalau seperti ini kasusnya, kita perlu memasukkan faktor koreksi. Atau correction faktornya yaitu akar jumlah populasi dikurang jumlah sampel dibagi jumlah populasi minus 1. Maka kalau kita menghitung Z-nya seperti ini, kita perlu masukkan pengali, kita perlu kalikan dia dengan faktor koreksinya. Gampangnya begitu. Menghitung E-nya sama, atau kesalahan estimasinya sama ya. Oke, kita coba langsung masuk ke ini. Kasus yang kelima. Sebuah sampel acak terdiri dari 50 karyawan, berarti N-nya 50. Yang diambil dari 200, berarti populasinya 200. Nah, kita pada kasus ini kita tahu populasinya. Kita tahu populasi, kita tahu sampelnya. Oke. Kemudian didapatkan skor rata-rata, X-bar-nya udah dapat 75 dan standar deviasi udah dapat 10. Buatlah interval skor karyawan yang mengikuti pendidikan dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, tingkat konfidensi udah dapat 95%. Kemudian ini yang kedua, jika skor rata-rata 200 karyawan adalah 75 plus minus 2, artinya bisa kurang dari 2 atau bisa lebih dari 2, tentukan tingkat keyakinannya. Oke. Kemudian nanti akan kita bahas, kemudian masuk ke sini. Nah, jawabannya apa? Sama. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya,
kita sudah tahu X barnya, kita sudah tahu standar deviasinya, kita sudah tahu N kecilnya atau sampelnya, kita sudah tahu populasinya. Oke, kita tinggal masukkan. Nah, ini dia. Pertama kita hitung dulu kesalahan standarnya. Oke, kenapa kesalahan standar dibutuhkan? Nah, ya benar, ini kesalahan standar untuk menghitung. Nah, ini dia. Sama ya, untuk menghitung kesalahan standar ini maksud saya adalah kita butuh untuk memasukkan faktor koreksinya. Jadi kesalahan standarnya dihitung sama seperti yang sebelumnya, tapi kita perlu memasukkan faktor koreksinya juga. Oke, kesalahan standarnya tadi, standar deviasi dibagi akar N. Standar deviasinya kita sudah tahu 10. Nih, standar deviasi 10, kemudian dikali akar populasi minus N dibagi populasi minus 1. 10 dibagi sampelnya 50, populasi 200, dikurang sampel 50 dibagi populasi 200 minus 1. Dapat hasil 1,23. Kita dapat kesalahan standar. Nah, kesalahan standar itu dibutuhkan karena di sini kita butuh kesalahan standar itu masuk ke dalam persamaan. Jadi bukan hanya X bar minus Z dan X bar plus Z, tapi kita butuh kesalahan standar di sini, kita masukkan. Oke. Pak, ini kenapa bukan T lagi? Kenapa dianya Z? Ingat, tadi sampelnya berapa? Sampelnya di atas 30. Di atas 30 adalah sampel besar. Maka kita membutuhkan skor Z. Kalau di bawah 30, 25, 29, 28, maka kita butuh T. Ya. Oke, kita masukkan Z-nya Z-nya berapa? 1,96. Dapat dari mana? Tingkat keyakinannya adalah 95% tadi harusnya. Ini kan ya. Sama ya, 95% bagi 2 0,475. Tadi Z-nya adalah 1,96. Kita masukkan kesalahan standarnya 1,23. Kita masukkan kesalahan standar 1,23 sini 7,75. Ini adalah X barnya. Ya, ini rata-ratanya minus 1,96 dikali 1,23 dapat 75 minus 2,41. Maka batas bawahnya adalah 72,59, kemudian batas atasnya adalah 77,41. Ini yang batas atasnya ditambahkan 75 ditambah 1,96 dikali 1,23. Atau 75 ditambah 2,41, yang ini 75 dikurang 2,41. Maka estimasi skor rata-rata karyawan peserta pelatihan itu antara 72,59 sampai dengan 77,41. Jadi estimasi itu selalu di antara batas atas sampai batas bawah. Kemudian nilai parameter populasi yang sesungguhnya di mana? Di antara keduanya yang kita tidak pernah tahu sesungguhnya di mana. Kenapa? Karena kita tidak menghitung nilai rata-rata populasi semuanya. Kita hanya menghitung berdasarkan sampelnya. Nah, supaya menghitung sampelnya itu tidak menimbulkan kesalahan yang terlalu luas, maka kita alangkah bijaksananya tidak menghitung berdasarkan estimasi tunggal, tapi estimasi interval. Jadi itulah tujuan pendekatan estimasi interval dalam statistik. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Makasih sudah menonton sampai sejauh ini. Sampai di sini dulu video kali ini. Makasih semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam.